Bagi rekan-rekan honorer, ini pasti ditunggu-tunggu, yaitu berkaitan dengan isi pasal yang terdapat dalam PP ASN yang berkaitan dengan tenaga honorer. Dan di dalamnya juga menjelaskan berkaitan dengan aturan paruh waktu. Bagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang masih penasaran apa sih isi pasal 301, 302, dan 303, ikuti video ini sampai selesai. Ya, kita ketahui bahwa rancangan undang-undang ataupun RPP manajemen ASN tinggal menunggu untuk pengesahan. Nah, Bapak Ibu, kita menunggu sekali apa sih isi dari pasal yang menjelaskan terkait penyelesaian honorer menjadi ASN. Meskipun PP ini akhirnya tidak digunakan dalam seleksi P3K, namun di sini kita akan mengintip apa sih sebenarnya isi pasal 301, 302 dan 303 yang dikatakan memuat pasal-pasal yang membicarakan tentang pengangkatan non-ASN, bahkan berkaitan dengan paruh waktu. Mari kita bacakan dulu pasal 301. Instansi pemerintah menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN itu paling lambat Desember 2024. Kalau ini kita sudah pahami dan tidak ada masalah ya. Kemudian 302 Ayat 1 khususnya, penataan pegawai non-ASN dilakukan melalui pengangkatan pegawai non-ASN menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Nah, di sini rekan-rekan tidak ada penyebutan P3K full waktu ataupun penuh waktu ya. Intinya, kalau disebutkan P3K ini pasti penuh waktu. Sedangkan yang paruh waktu disebutkan di sini paruh waktu. Ya, sampai di sini kita pahami bahwa status kita nanti bisa 2, bisa P3K atau P3K paruh waktu. Kemudian kita lihat pasal 302 ayat 2-nya. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu tadi dengan seleksi tadi, dilaksanakan berdasarkan data yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan, perumusan, dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan, pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Di sini ada kata-kata non-kementerian ya. Artinya data yang seharusnya akan diproses menjadi ASN baik itu P3K maupun P3K paruh waktu itu adalah data yang hanya ada pada data non-kementerian. Sedangkan yang ada pada data kementerian, contohnya Kemendikbud, Kemenkes, itu seharusnya dalam pasal ini menyebutkan itu tidak diakomodir. Ya. Nah, yang dimaksud dengan non-kementerian di sini tak lain tak bukan adalah BKN ya. BKN itu bukan kementerian, tetapi dia adalah badan ya, BKN. Nah, dalam pasal ini sebenarnya proses penyelesaian non-ASN itu hanya yang pada data non-ASN, yaitu yang 1,7. Sedangkan rekan-rekan yang tidak terdata seharusnya tidak diselesaikan. Namun kita ketahui proses seleksi P3K ada ayat baru yang menjelaskan bahwa rekan-rekan yang tidak masuk dalam pendataan pun, hanya masuk dalam Dapodik atau bahkan hanya bekerja 2 tahun pun akhirnya diakomodir. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam seleksi P3K itu tidak menggunakan PP manajemen ASN ini. Kemudian kita lihat pasal 303 ayat 3. Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan waktu kerja dan jam kerjanya dari pegawai non-ASN. Nah, ini berkaitan dengan waktu, baik itu yang full time maupun part time tadi. Kemudian selanjutnya di pasal 303, bahwa pegawai non-ASN yang tercatat dalam data sebagaimana dimaksud pada pasal 302 ayat 2, yaitu data BKN tadi, itu wajib, nah ini di sini kata wajib ya, wajib mengikuti seleksi P3K tahun 2024. Inilah alasannya bahwa tidak ada pengangkatan tanpa tes ya. Kemudian ayat 2, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi juga dilaksanakan sesuai dengan tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 53, yaitu berkenaan dengan pengadaan P3K. Nah, di sini ayat 3-nya kita lihat di sini bahwa dalam hal pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk dalam penetapan kebutuhan P3K tahun 2024 alias tidak ada formasi, pegawai non-ASN tersebut diangkat menjadi P3K paruh waktu berdasarkan usulan instansi pemerintah. Nah, ini Bapak Ibu, kata kuncinya usulan instansi pemerintah.
ya, di mana dalam hal telah terdapat penetapan kebutuhan P3K dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, P3K paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diangkat menjadi P3K, yaitu P3K full waktu sesuai dengan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada pasal 41. Ini dijadikan paruh waktu kalau ada anggaran baru dijadikan full waktu. Bapak Ibu, sebenarnya dalam PP ini tidak jelas juga bahwa rekan-rekan ini pasti dijadikan paruh waktu. Karena di sini masih mempertimbangkan anggaran untuk full waktu dan di sini masih berdasarkan usulan instansi pemerintah. Nah, kita lihat dalam Kemenpan RB 347 berkaitan dengan hal itu. Ya, sebagaimana diterangkan pada pasal ke-33, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan alias tak ada formasi atau apapun, dapat dipertimbangkan. Nah, kalimat dapat ini Bapak Ibu, ini tidak wajib artinya ya, untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini tidak wajib, dapat dipertimbangkan. Kemudian selanjutnya, kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-33 yang ini tadi diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian kepada menteri. Jadi ini proses tahapannya. Nanti rekan-rekan kalau tidak lulus pada P3K full time alias P3K saja, maka nanti harus diusulkan kembali ke kementerian untuk dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam PP manajemen ASN ini sebenarnya masih banyak celah ya untuk rekan-rekan sekalian ini dapat diangkat secara keseluruhan menjadi ASN. Khususnya untuk ASN paruh waktu, yang mana di sini menyatakan bahwa ini hanya dapat dipertimbangkan ya menjadi P3K paruh waktu dan belum merupakan kepastian bagi rekan-rekan semua. Nah, informasi ini sebenarnya sudah dibahas juga ya di JPNN. Ada 2 pasal RP manajemen ASN final bikin honorer tercecer kalang kabut, yaitu bagian itu tadi bahwa sebenarnya dalam penyelesaian honorer rekan-rekan yang tidak masuk dalam database itu tidak bisa diangkat. Karena adanya kebijakan Dapodik, akhirnya rekan-rekan semua dapat diakomodir. Termasuk juga rekan-rekan yang bekerja minimal 2 tahun itu juga diakomodir akhirnya, walaupun rekan-rekan tidak masuk dalam database BKN. Nah, kalau seandainya PP manajemen ASN ini digunakan sebagai rujukan, maka rekan-rekan yang dalam Dapodik dan yang bekerja 2 tahun tidak dapat mengikuti seleksi P3K. Demikian informasi terkait isi dari RPP manajemen ASN yang berkaitan dengan honorer. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.